Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam persaudaraan. Kembali lagi bersama saya Lucky Perdana, masih dalam misi lintas pariwisata dari nol ke nol. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bima. Tetap semangat walaupun kelihatan di depan itu mendung. Baru berjalan sekitar 5 menit, ternyata benar, hujan pun langsung turun. Dan saya tidak mengenakan jas hujan dikarenakan ya di depan saya lihat cerah, berarti ini hujan tidak terlalu jauh. Dan di samping itu saya udah lama juga sih nggak hujan-hujanan. Ayo deh kita coba ngaspal di lintasan sambil hujan-hujanan. Oh iya teman-teman, untuk beberapa rute yang akan kita tempuh yaitu pertama kota Sumbawa Besar, kota Dompu, dan kota Bima. Nah benar kan, gak lama kemudian hujan pun reda. Saya mendapatkan hujan hanya sekitar 20 menit. Inilah keadaan yang saya bilang pada video yang sebelumnya. Kita harus berhati-hati untuk reading di Sumbawa Besar karena di sini banyak binatang ternak yang lepas begitu saja. Ada beberapa jenis binatang ternak yang dilepas begitu saja di lokasi ini. Pertama itu sapi, kerbau, kambing, dan terakhir itu ada kuda. Jadi berhati-hati untuk melintas di lintasan ini. Nah ini contohnya, beruntung kalau mereka tidak menyeberang sembarangan. Gak kebayang kan teman-teman jika kita buka gas sampai 120 tahu-tahu binatangnya nyebrang. Makanya tetap berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tidak lama kemudian saya pun melewati kawasan hutan mati. Sepertinya ini hutan mati karena terbakar. Tapi ngomong-ngomong, hutan mati aja bagus di timur, apalagi yang hidup. Enaknya di timur itu ini nih, timur tidak menyediakan satu pemandangan saja. Ada hutan, ada savana, dan ada juga laut. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam dari Pelabuhan Pototano, akhirnya kita pun memasuki kota Sumbawa Besar. Welcome to Sumbawa Besar. Nah untuk wilayah Sumbawa Besar kayaknya kali ini saya cuma numpang lewat doang, karena pas balik ntar baru kita mampir. Kita ngejar target dulu untuk sampai ke timur. Sumbawa Besar adalah sebuah kota di Pulau Sumbawa dan merupakan pemukiman terbesar kedua di pulau itu setelah kota Bima. Ini adalah ibu kota administratif Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki populasi sekitar 56.337 jiwa pada sensus 2010 dan 62.753 jiwa pada sensus 2020. Tidak lama kemudian kita pun meninggalkan kawasan kota Sumbawa Besar. Meski kita telah meninggalkan kota Sumbawa Besar, namun perjalanan kita tidaklah dekat. Dari Sumbawa Besar menuju kota Bima itu tersisa perjalanan sekitar 249 km atau dalam waktu 5 jam 15 menit. Masih jauh kan teman-teman? Nah, kemungkinan kita bisa sampai malam hari ini. Beginilah penampakan hutan di Nusa Tenggara Barat. Meski dia namakan hutan ya, tapi tidak terlalu gelap seperti hutan-hutan yang berada di Sumatera.
ada apa nih rame-rame? Ternyata ada pertandingan bola antar kampung. Ini adalah salah satu momen yang saya sukai ketika reading diiringi dengan sunset yang menemani cerita perjalanan saya. Oh iya, dari tadi saya belum ada bercerita tentang tekstur lintasan di Nusa Tenggara Barat. Kalau untuk bercerita tekstur di lintasan di Nusa Tenggara Barat, itu tidak ada habisnya. Jalan yang bagus, mulus, dan banyak trek lurus itu adalah salah satu trek yang disukai para bikers. Nah, tapi demikian ya, seperti kata saya tadi, kita tidak bisa juga untuk top speed di lintasan ini karena takutnya nanti ada binatang ternak yang menyeberang. Hari pun mulai gelap dan saya pun menghidupkan lampu, namun tidak mematahkan semangat saya hingga sampai ke Kota Bima. Ketika saya melihat sebuah momen indah dan saya tidak mau melewatkannya, lalu saya mengabadikannya sejenak di pinggir jalan, yaitu sunset di tanah Nusa Tenggara Barat. Setelah mengabadikan momen tersebut, saya pun melanjutkan perjalanan. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, kenapa saya mengambil reading di malam hari. Nah, untuk daerah timur itu biasanya aman teman-teman. Lagian kalau kita ngambil siang terus, panasnya minta ampun. Nah, tidak lama kemudian, untuk di Kota Bima sendiri saya sudah mempunyai janji dengan Bang Sahid dari komunitas Sabri Kota Bima. Saya dijemput di perbatasan Kota Bima oleh Bang Sahid. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan hingga ke Kota Bima. Tidak lama kemudian kami pun tiba di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, beginilah penampakan jika masuk ke Kota Bima. Kita disambut dengan jalur 2 yang di pinggirnya ada laut. Sumbawa merupakan sebuah pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada banyak tempat yang menarik dikunjungi di Pulau Sumbawa, salah satunya adalah Kota Bima. Sebagai wilayah yang berstatus kota, Bima unggul di sektor tersier seperti jasa dan perdagangan. Meski demikian, ia unggul juga di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Setelah menikmati pusat kota Bima, Bang Sahid langsung saja membawa saya ke rumah untuk beristirahat. Untuk malam ini saya beristirahat dulu, kita lanjut besok.
See you next part.